Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Devianti, mahasiswa dari UPI jurusan Pendidikan IPS. Di sini saya akan memberikan materi pembelajaran IPS mengenai potensi sumber daya alam Indonesia yang ada di jenjang kelas 7. Sebelum mulai, saya akan memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang dicapai dan manfaat pembelajaran. Kompetensinya adalah peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi potensi sumber daya alam Indonesia, dan manfaatnya ialah peserta didik dapat mengetahui potensi sumber daya alam Indonesia dan manfaatnya bagi manusia. Kita lihat gambar di sebelah ini ya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Sebagian besar wilayah merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Nah, kalian tahu nggak sih pengertian dari sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Potensi Indonesia dalam sumber daya itu ada berbagai macam bentuknya, seperti air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain, yang merupakan bentuk-bentuk dari sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasannya ini dibatasi pada sumber yang berupa hutan dan juga bahan tambang. Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera. Namun di daerah Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan banyak kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lain. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu dan lain-lain. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia dihasilkan juga buah-buahan, tanaman obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai besar yaitu sumber dari kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 200 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara umum, kayu dan sebarannya ada beberapa. Yang pertama yaitu ada kayu keruing, meranti, dan agatis. Nah, biasanya ada di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Lalu kayu jati itu dihasilkan di daerah Jawa Tengah. Untuk kayu rotan dihasilkan di daerah Kalimantan, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di daerah Nusa Tenggara Timur. Kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di daerah Jawa Barat. Nah, itulah potensi hutan yang ada di Indonesia. Mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Bahkan beberapa di antaranya sudah dianggap punah. Nah, jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang, hutan kita akan habis. Padahal, hutan memiliki banyak sekali fungsi dan juga manfaat. Nah, manfaat atau fungsi yang pertama adalah menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Lalu yang kedua adalah tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan sumber obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Lalu yang keempat adalah menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali dan lapisan ozon tidak berlubang.
Lalu yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkan hutan. Nah, untuk itu kita harus menjaga kelestarian hutan ataupun menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita ya. Lalu selanjutnya ada potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka ragam bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Yang pertama itu ada minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Ada pula sumber energi alternatif, namun produksinya masih rendah dan masih terbatas jumlahnya. Nah, untuk persebaran minyak bumi dan gas sendiri ada di daerah Nangro Aceh Darussalam, yaitu di daerah Sungai Panking dan daerah Riau, dan di Jawa ada di daerah Majalengka, Wonokromo, dan juga daerah Cilacap. Lalu selanjutnya ada di Kalimantan, dan di daerah Kalimantan Timur, di Maluku, Pulau Seram, dan juga di daerah Papua di Sorong dan Babuk. Yang kedua ada batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, dan lain-lain. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di daerah Kalimantan Timur, yaitu di daerah Samarinda, dan juga Sumatera Barat, Sumatera Selatan di daerah Bukit Asam, dan Tanjung Enim. Yang ketiga ada bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, metalurgi, dan lain-lain. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.200.000 per ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan juga sebagai ekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Lalu yang keempat ada pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di daerah Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, daerah Lampung, dan juga pegunungan di daerah Sulawesi Selatan dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir ada emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data dari ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141 ton. Hasil tambang emas bisa ditemukan di daerah Papua yaitu Freeport Timika, Kalimantan Barat, Nangro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, di daerah Riau, dan juga Bengkulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi telah tersampaikan dengan cukup baik. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp grup kelas, dan untuk tugas ada 2 jenis tugas. Yang pertama yaitu tugas esai sebanyak 5 soal, dan yang kedua yaitu tugas keterampilan membuat mind mapping. Seperti ini contohnya, mind mapping potensi sumber daya alam Indonesia. Dan untuk penguatan materi lebih lanjut bisa dilihat di infografis yang saya akan bagikan nanti di WhatsApp grup ya. Seperti ini infografisnya. Terima kasih kepada semua anak-anak yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.